Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Salsabila dengan NIM 221123. Sini saya akan mempresentasikan dan mempraktikkan bagaimana merekonstruksi data. Nah, di sini ada sedikit penjelasan data transformation-nya, representasi fitur atau pembelajaran fitur. Teknik-teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis menentukan representasi yang diperlukan. Kedua, menggantikan rekayasa fitur manual dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu. Kedua, rekayasa fitur. Proses mengubah data mentah menjadi fitur yang pertama mewakili masalah mendasar ke model prediktif, yang kedua menghasilkan akurasi model yang lebih baik pada data yang tidak terlihat. Pengertian transformasi data. Transformasi data adalah memformat, menskalakan mentah dari format sum yang diperlukan, baik itu atau mode pembelajaran. Data transformation techniques yang pertama ada data smoothing, data generalization, data discretization, attribute construction, data aggregation, data normalization. Mengatasi handling outlier HO. Definisi outlier, titik data yang sangat berbeda dari data lainnya, pengamatan yang menyimpang dari pola keseluruhan pada sampel, penyebab error percobaan, salah input, error instrumen, kesengajaan untuk pengujian, error pemrosesan data, error sampling, kewajaran karena keanehan dalam data. Deteksi outlier, visualisasi dengan box plot dan scatter plot. Sebagian besar titik data terletak di tengah, tapi ada satu titik yang jauh dari pengamatan lainnya. Ini bisa menjadi outlier. Distribusi normal. Dalam distribusi normal, sekitar 99,7% data berada dalam 3 standar deviasi dari mean. Jika ada pengamatan yang lebih dari 3 kali standar deviasi, kemungkinan itu adalah outlier. Data transformation. Representasi fitur atau pembelajaran fitur, teknik-teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis memungkinkan yang diperlukan. Sini ada smoothing. Smoothing adalah penghalusan data mengacu pada pendekatan statistik untuk menghilangkan outlier dari kumpulan. Teknik smoothing adalah yang pertama simple exponential moving average, random walk, exponential moving average. Di sini ada binning. Binning itu ada pro dan kontranya. Yang pro-nya itu dapat diterapkan pada data kategorik dan numerik. Model lebih robust dan mencegah overfitting. Dan untuk kontranya meningkatkan biaya kinerja perhitungan, mengorbankan informasi. Untuk kolom data numerik dapat menyebabkan redundansi untuk beberapa algoritma. Untuk kolom data kategorik, label dengan frekuensi rendah berdampak negatif pada robustness model statistik. Untuk ukuran data dengan 100.000 baris, disarankan menggabungkan label atau kolom dengan record yang menjadi kategori baru, misal lain-lain. Rekayasa fiturnya. Nah, ini untuk mengatasi handling atau outlier HO-nya. Ini teknik HO trimming pangkas versus vinsoriting. Nama lain Brunsansion potong. Definisi menghapus outlier dari dataset, perlu memutuskan metrik untuk menentukan outlier. Definisinya mengganti outlier dari dataset dengan nilai persentil setiap ujung atau batas atas dan bawah. Trimming versus vinsoriting. Contoh kasus laporan jumlah pasien yang ditangani tiap dokter per bulan di bawah 100 pasien dengan 4% dilaporkan lebih dari 100 pasien. Nah, seperti ini contohnya. Discretization, definisinya proses mengubah fungsi model yang variabel kontinu menjadi discrete. Data kontinu diukur versus data kontinu dihitung. Nama lain binning. Dasar pertimbangannya, data kontinu memiliki derajat kebebasan yang tak hingga. Data kontinu lebih mudah dipahami dan disimpan dalam bentuk kategori. Jenisnya superficial, deficient tree, unsuperficial, dan lainnya. Scaling atau penskalan dasar sering diabaikan oleh pemula di data science. Data numerik biasanya tidak memiliki range. Range usia atau range gaji tidak sama. Usia memiliki rentang dari 1 sampai 150 dalam tahun, sedangkan gaji memiliki rentang dari 10 sampai 100.000. Beberapa algoritma machine learning, linear dan logistik, dan neural network.
Scaling jenisnya ini ada standardization dan normalization. Scaling normalisasi, mix max scaling, definisi teknik peskalaan di mana nilai-nilai digeser dan diubah skalanya sehingga nilainya berkisar antara 0 dan 1. Scaling standardisasi tujuannya berfokus pada mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan sebelum dianalisis. Teknik yang menskalakan data sehingga memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Kontranya menambah langkah dalam data preparation, waktu bertambah. Contoh kasus scalingnya ini ada di sini contohnya. Ketika kita menghitung persamaan jarak, jumlahnya lebih besar daripada jumlah yang berarti jarak Euclidean akan didominasi oleh gaji jika kita tidak menerapkan peskalaan perbedaan usia berkontribusi lebih sedikit terhadap perbedaan keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan peskalaan untuk membawa semua nilai ke besaran yang sama dengan demikian menyelesaikan masalah ini. Ini adalah contoh kasus scalingnya. Rekayasa fitur untuk data tidak terstruktur adalah jenis konstruktur data, manfaat untuk bisnisnya. Nah, ini adalah struktur datanya. Contohnya ini ada di sini. Ini rekayasa fitur untuk teks tidak terstruktur, itu teks pre-processing, processing, removing, special character, removing text, dan lain sebagainya. Tahap teks processingnya ini ada di sini, bisa dilihat. Aplikasi untuk struktur datanya juga ada di sini, ada beberapa yang bisa digunakan. Nah, teknik rekayasa fitur animation untuk teks unstructurednya setelah teks processing, lanjutkan dengan fitur engineering untuk transformasi data teks tersebut. Tekniknya model back of words, model back of n-grams, model TF-IDF, dokumen similarity, topic models, dan lain-lain. Model back of words. Nah, di sini ada penjelasannya. Ini contoh penerapan transformation data bindingnya. Pada studi kasus ini kita melakukan binding atas fitur X pada dataset bank full data CSV seperti pada modul sebelumnya. Ikuti cara sebagai berikut. Ini adalah contoh konfigurasi proses bindingnya pada antarmuka RapidMiner. Nah, ini adalah hasil dari proses bindingnya. Terus sini adalah konfigurasi proses disrespect besides antarmuka. Nah, di sini konfigurasi proses scaling normalis pada antarmuka RapidMiner. Dan di sini adalah hasil dari proses normalisasinya. Terus di sini ada konfigurasi proses nominal to numerical pada antarmuka RapidMiner. Ini hasil pengkodeannya. Di sini select attribute. Ini di sini adalah proses select attribute antarmukanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk merekonstruksi datanya.